Wamenakar RI Afriansyah Nur turun langsung melakukan sidak dan melakukan pertemuan dengan korban terkait kasus pelecehan seksual dengan modus diajak staycation oleh atasannya sebagai syarat perpanjangan kontrak di perusahaan outsourcing PT KAO Indonesia Cikarang, Kabupaten Bekasi. Diketahui karyawati korban dugaan staycation ini telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu 6 Mei 2023. Korban berinisial AD berusia 24 tahun melaporkan dugaan kasus pelecehan seksual non-fisik yang dialaminya itu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 dan atau 5 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Pasal 335 KUHP. Kita kan sebenarnya laporan dugaan pidananya tindak pidana kekerasan seksual di sana. Karena kan yang di undang-undang baru izin 12/2022 itu kan ada kekerasan seksual non fisik dan fisik, dan di situ kami melihat kebetulan juga undang-undang baru sekalian kita uji di pasal 5 tersebut kan unsurnya terpenuhi menurut kami. Jadi kami mengangkat laporan itu dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, itu ya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kalau tidak diperpanjang. Iya. Jadi ada hal yang lain. Iya. Ya, ini begini. Ini kita harus mengungkapkan sehingga teman-teman buruh serikat pekerja ini tidak lagi terancam lagi gitu. Perbuatan pelecehan seksual di tempat kerja merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi. Kehadiran Wamenakar RI ke perusahaan tersebut untuk memastikan agar tidak ada lagi kasus serupa terjadi di lingkungan perusahaan dan akan mengusut tuntas kasus tersebut. Laporan yang kami terima dari PT KAO ini kan memberikan kepercayaan kepada PT IKEDA untuk merekrut tenaga outsourcing, sehingga PT IKEDA sebagai orang yang dipercaya dari PT KAO ini tiba-tiba ada persoalan. Persoalan ini muncul atas viralnya di media sosial. Ada yang bernama Damayanti, Alfi Damayanti, yang sekarang ini lebih kenal di ATM ya. Tadi saya tanya dia kerja 6 bulan, mau 6 bulan. Bulan ketiga, yang ketiga masuk bulan ke-7, kontraknya tidak diperpanjang. Saya dari jauh-jauh, perhatian saya besar. Nah, ini yang saya mau saya ingin mendengarkan langsung dari Ibu dengan Pak siapa nih Pak? Pak Slamet sebagai apa Pak? Saya bagian produksi. Produksi, kalau Ibu sebagai manajer Pak Slamet. Dan besok-besok Bu, itu harus tahu. Izin Pak. Ya. Kalau boleh tahu, kalau misalnya outsourcing PT IKEDA yang ditempatkan di PT KAO itu berapa orang yang dari IKEDA? Lebih kurang 100-an ya. Dia dapat kuota 100 rupiah. Lebih. Kemudian di produksi ya. Karena di bagian packing ya, penggunaan. Kita hanya IKEDA atau ada PT lain lagi? Selain IKEDA ada juga Saya sama Hanya IKEDA. Saya itu rekrut sendiri. Pergudangan itu. Ya, saya juga mau tahu, mohon maaf Pak Mamin, bahwa kita melihat sejauh mana nih fungsi kontrol daripada PT KAO yang melibatkan perusahaan outsource ataukah mungkin diserahkan sepenuhnya pada, atau kita tahu biasanya punya fungsi kontrol di situ ya. Terduga pelaku ajakan staycation juga diminta agar dikenai hukuman yang setimpal. Wamenakar RI mengatakan bahwa sang pelaku untuk diberhentikan dari tempat kerjanya agar kejadian serupa tidak terulang. Wamenakar RI meminta semua pihak untuk melakukan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja kepada seluruh perusahaan dan kawasan industri. Di sini, nah, PT IKEDA sendiri sudah diberi peringatan oleh PT KAO soal kasus yang sedang terjadi ini. Dan PT KAO sendiri sudah meminta manajemen PT IKEDA untuk memberhentikan sementara oknum yang sudah melakukan pelanggaran tadi atau melakukan tindak yang tidak bermoral tadi untuk
berhentikan sementara sambil proses hukum berjalan. Jadi prinsip-prinsip ini harus kita bangun, dan saya juga sudah menelpon Kapolres langsung untuk memberikan atau menindaklanjuti temuan atau lapor dari si korban atau si namanya Ade ini. Jadi Pak Kapolres pun akan berjanji menindaklanjuti dengan memanggil semua pihak, saksi, korban dan lain-lain, dan juga yang dilaporkan ya tentunya. Lalu dia berjanji akan segera menyelesaikan lain-lain. Jadi prinsip-prinsip ini ya inilah hubungan industrial ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota, tripartit ya. Jadi hubungan tripartit pemerintah, kemudian perusahaan dengan serikat pekerja itu harus terbangun dengan baik. Juga saya minta juga bipartit, saya sampaikan dengan Ibu Nurbiati ya, Nurbaiti sebagai HRD, manajer HRD di sini, membangun komunikasi yang baik dengan pihak manajemen dan ya daripada serikat pekerja juga. Tapi alhamdulillah saya pikir kau bagus, cuman memang harus kontrol juga. Ya namanya juga ada kesalahan, ya kita minta. Tadi sudah diceritakan bahwa PT KAU sudah meminta PT kita untuk memberhentikan sementara si manajer yang bermasalah tadi. Nah, sambil proses hukumnya berlanjut, ya begitu. Biar berimbang ceritanya, saya minta manajemen atau manajer HRD untuk memanggil si Ade untuk mendapatkan keterangan yang benar. Jangan keterangan dari media atau dari sosmed atau dari siapapun, termasuk dari saya. Jadi biar jelas, sehingga kasus-kasus ini tidak hanya terjadi di sini saja, tapi di tempat-tempat lain pun tidak akan terjadi kembali. Nah, ini suatu hal yang sangat baik, sehingga ungkapan kasus ini pun menjadi pelajaran buat seluruh investasi yang ada di Indonesia, di seluruh negara kita ya, dimanapun ya, sehingga manajemen perusahaan ini betul-betul bisa memperhatikan nasib para pekerjanya, begitu juga dengan pekerjanya, bisa memberikan komunikasi dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan yang kita inginkan. Jadi begitu ya. Pak, jadi, ya. Upaya ada yang dikerjakan kemana Pak? Ya, saya juga meminta kepada pihak manajemen, kalau adiknya masih mau bekerja di sini, ya apa salahnya kalau kondisinya bagus, kinerjanya bagus, ada penilaian yang memang ada selama ini dilakukan, ya ngomong saja kalau yang bersangkutan mau. Kalau yang bersangkutan tidak mau, ya nggak boleh dipaksa, ya kan? Tetapi kalau mau, ya alhamdulillah, dan ketika mungkin nanti, ya mungkin Ibu HRD silahkan dijelaskan kalau memang mau mempekerjakan kembali, karena anak ini memang tidak bersalah dalam segi apapun. Kalau dia tidak bersalah, tidak ada hal-hal yang juga harus ada dasar, kecuali dia kinerjanya nggak bagus, jarang masuk, nggak pernah kerja, itu pasti orang berhentikan, ya kan? Jadi kondisinya baik, cuma dia punya persoalan dengan salah satu oknum. Ya, oknum inilah yang kita habisin, bukan rumahnya yang kita habisin, tapi oknumnya yang kita habisin. Ya, mungkin itu saja dari teman-teman. Tetap mengikuti perkembangan kasus ini. Ya. Kemudian juga kita minta untuk siapapun terduga untuk dinonaktifkan. Jadi kita akan mengikuti arahan dari Pak Ya. Wamen. Baik. Dari Kabupaten Bekasi, tim Expose Update melaporkan.